Ini gamepad yang paling gokil yang pernah dibuat sama Ryunix ataupun Sades deh. Ini gua ngerasa dibanding yang udah bahas nih, ini paling gila dan gokil. Gak usah lama-lama, gue pengen langsung bahas. Ini dia Ryunix G80. Dari B-roll kan udah kelihatan ya, itu pakai layout Xbox. Jadi nggak pusingin kita kalau kita mau main game di game-game PC gitu. Oh ya, untuk persoalan ngecas ini gamepad udah pakai docking, jadi udah mantep lah buat setup kalian gitu. Jadi tempat simpannya tuh jauh lebih proper gitu ya. Sekaligus jadi tempat casnya juga. Hampir kelupaan datang dengan dua tombol makro di bagian belakang yang bentuknya tuh nggak kayak tombol biasanya yang udah nuki ke atas gitu. Jadi cara grip ini udah enak dan PW banget tuh. Dan kita juga dapat satu lubang jack audio buat pakai earphone kita, mungkin biar bisa lebih deket lah dengan sticknya kita. Mungkin mau tiduran sambil pakai headset gitu ya, itu bisa banget. Untuk warnanya ada hitam dan juga putih seperti biasa sih ya. Warna putihnya sih cukup menarik ya, karena kayak pas aja gitu peletakan RGB-nya dan tombol-tombolnya gitulah. Untuk tombol LB dan RB-nya udah cukup kerasa clicky dan effortless lah buat dipencet. Mau daerah luar ataupun dalam itu udah pasti kepencet kok. Terus untuk konektivitas, gamepad ini udah pakai wireless 2,5 GHz ataupun wired. Wirednya juga udah Type-C. Lanjut ke fitur-fitur gamepad ini ya. Gamepad itu udah ada hall effect trigger dan juga analog. So, yang analog udah pasti buat meminimalisir drifting yang sering terjadi di gamepad non hall effect itu. Sedangkan yang untuk trigger ini jauh bikin respons si triggernya itu lebih cepet gitu ya. Sedikit informasi ya buat kalian yang gak tahu apa itu drifting ya. Itu adalah kondisi dimana gamepad kalian tuh udah lost gitu aja gitu. Kayak udah gak bisa ke tengah lagi. Jadi udah semau kita geser-gesernya. Itu sering terjadi ke gamepad-gamepad yang non hall effect. Dan mungkin di era gua dulu di 2000-an tuh banyak banget terjadi di stick-stick PS2 ya. Stick-stick PS2 yang non-ori itu kan sering banget tuh ya. Kayak nyangkut-nyangkut gitu. Kenapa di Hall Effect ini bisa meminimalisir? Karena dia pakai magnetik, jadi ya diusahain ke tengah terus gitu intinya. Nggak sampai di situ ya, gamepad ini juga punya fitur lainnya yaitu dua mode trigger lock. Secara simpelnya ya, ketika kalian cetekin itu ke depan, pokoknya yang nutupin itu ya, kalian tuh bisa pencet lebih dalam gitu. Itu cocok buat game-game balap gitu ya. Jadi kayak kerasa ngegasnya tuh lebih enak gitu. Sedangkan kalau kalian cetekin ke luar ya, itu si trigger yang bagian belakang itu yang R itu ya, R atau L, pakai yang kedua punya L1, R2 dan L2 berarti ya. Itu jauh lebih dekat dan itu lebih cocok di game-game tembakan. Jadi kayak mencetnya tuh lebih deket gitu, nggak bisa masuk ke dalam lah intinya. Gila gak? Buat harga segini fitur yang dibawakan oke banget loh. Emang berapa sih harganya? Gamepad ini tuh dibanderol dengan harga di 465.000 aja. Cukup gila kalau dibandingkan sama gamepad-gamepad di luar sana yang harganya kan masih 200-300 ribuan tuh kayak minim fitur gitu ya. Sedangkan ini gila banget sih. Biar makin sadis, gue coba kasih kalian beberapa tes pengetesan, entah dari input lag ataupun dari polling rate dan juga circularity errornya. Untuk circularity errornya, gue tes dengan mode wireless ya. Kirinya itu cuma 0,3% dan kanannya itu 0,4% doang. Sedangkan untuk versi wirednya ya gak beda jauh sih, sama aja sih sebenarnya. Dan gak sampai situ ya, kita juga ngetes di bagian input lag-nya. Minimumnya itu ada di 304 dan average-nya di 804. Sedangkan polling rate-nya itu ada di 125 Hz. Nah, untuk versi wired-nya justru agak jomplang ya. Kalian bisa lihat hasilnya. Jadi kayaknya lebih bagus versi wireless-nya nih. So, dengan hasil pengetesan gue tadi, apakah buat ini gamepad jadi makin worth it atau enggak? Menurut gue sih iya, karena dengan harga situ kalian dapat circularity error yang hampir 0 ya, hampir 0% tuh. Terus juga input lag-nya itu ada di 3 ya. Jadi dia masih aman lah dan terkesan enak banget malah buat ngegame casual ya. Ini casual. Kalau kalian mau game kompetitif mungkin harus cari ke yang lebih di atasnya. Entah pakai polling rate yang 1000 Hz ataupun si errornya itu cuma 0, sekian milisecond gitu. Sedangkan ini kan masih di 3 ya minimumnya ya. Jadi ya gua rasa ini kalau dipakai casual udah enak banget.
di luar kata enak lah, pokoknya udah mantep, nggak ada masalah harusnya. Karena ya kalau kalian mau bandingin ya sama gamepad kalian yang 200-300 ribuan, itu pasti beda banget ya. Yang gue juga udah pernah bahas sebelumnya juga, jujur itu pasti beda banget. Dari secara input lag-nya pasti gede milisekundnya, makanya gue pernah ngetes kan. Sedangkan yang ini, kenapa gue tes? Karena ini masih di bawah 5, di bawah 10 lah kita bilangnya ya. Jadi ini masih aman gitu pokoknya. So kalau kalian pengen ngerasain hal yang beda ya dengan secara input lag, ini worth it banget ya, dan gripnya juga cukup enak ya, pakai grip Xbox itu. Dan memang sih ya di bagian gripnya itu gak ada karet seperti gamepad yang kita harapkan. Walaupun tanpa karet, di bagian belakangnya juga tetap dikasih tekstur yang kasar gitu ya, biar tangan kita tuh nggak kepleset megang gamepad ini gitu. Secara desain ini udah enak banget dan premium banget dengan ada dockingnya itu. Gitu loh untuk pembahasan gua kali ini. Like kalau suka, subscribe channel ini kalau channel ini bermanfaat, dan kasih tau gua pro apa lagi yang kalian pengen gua bahas. Segitu dulu, gua mau undur diri. Bye bye.